Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Hambali, sutradara abal-abal dan podcast jalanan. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen. Kang Hambali kan sudah cari konten. Sampean yang menikmati tinggal subscribe aja nggak mau. Maksa banget sih. Kagak, nggak maksa. Ya maksa juga itu mah. Subscribe ya, insyaallah bantu Kang Hambali ya. Alhamdulillah guys, kali ini Kang Hambali sedang silaturahim ke Kiai Haji Agus, Ustaz Agus panggilannya ya, di pondok pesantren mana Ustaz? Al-Hakim, Al-Hakim Gunung Sindur. Jadi beliau ini perintis pondok pesantren Al-Hakim. Ustaz, umuran tuh berapa sekarang Ustaz? Usia persisnya kelahiran tahun 76 Ustaz. 76. Ya, 44 lah. 44, Masya Allah, masih awet muda ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya Ustaz. Apa sih program yang antum buat di sini saat ini ya? Di sini itu program tahfiz Quran Ustaz ya. Jadi kita mengambil porsi 90% hafalan Quran, 10% akademik sekolah. Jadi tetap sekolah ada, dia berijazah, jadi 10% dia bisa mengikuti pelajaran akademik. Sudah berapa lama ini Al-Hakim berjalan? Kalau sebelum di pondok ini itu sekitar 4 tahunan Ustaz. Di pondok ini baru 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Targetnya selesai 30 juz itu berapa lama? Jadi kita di sini tidak pakai target tahunan, bulanan tidak, tapi kita memicu santri agar dia optimal waktunya. Jadi setiap ada kelonggaran waktu kita optimalisasi. Ketika ada waktu optimalisasi gitu. Jadi kalau ada jadi jam tidur ada qailullah saja, ada jam tidur malam. Masya Allah. Nah, ketika jam tidur harus tidur. Ketika di luar jam tidur jangan coba-coba tidur. Itu ininya programnya. Jadi jadi yang kita lakukan para pembimbing biasanya sih melihat kapan ada waktu yang mereka buang. Kalau mereka termanfaatkan sudah, kita biarkan saja. Nah, akhirnya kita menemukan setiap santri punya target yang berbeda. Oh, begitu. Jadi memang karena setiap manusia itu kan ini kemampuannya beda-beda. Setiap manusia itu unik, setiap manusia itu sukses. Ya. Maka setiap manusia itu, setiap anak santri itu prestasi. Maka prestasinya kita tidak bisa memaksa. Salah satu prestasinya adalah cepat hafalan sekian, tidak. Ada anak yang hafalannya agak lambat, tetapi mungkinnya bukan main. Masya Allah. Ada anak yang cepat sekali hafalannya, tapi dia tidak mau ngerjain apa-apa kecuali hafalan Quran saja. Seperti itu metode. Oh, iya. Terus suka duka antum nih dalam membina santri. Namanya anak-anak itu kan karakternya macam-macam, apalagi di usia ada SD-nya juga ya. Ada SD, SMP. Ini kan luar biasa ya anak-anak itu. Kadang-kadang yang kenakalan anak ya nggak di mana-mana gitu kan. Yes. Nah, kan banyak juga anak-anak yang ke pondok pesantren ini kan kalau orang bilang seperti naruh mobil rusak di bengkel kan gitu istilahnya gitu kan. Tidak semuanya anak-anak itu baik gitu kan. Gimana menghadapi anak-anak yang seperti itu Zat? Alhamdulillah Zat. Aneh, orang teknik awalnya Zat. Jadi dari teknik elektro saja. Teknik jadi kiai ya. Ya, kemudian di teknik itu ada pelajaran namanya maintenance and repair. Perbaikan dan perawatan. Jadi ketika ada mobil rusak, ini memang kerjaan aneh. Masa keren banget gitu ya. Jadi ketika ada yang rusak, ya memang aneh harus cari ini. Tetapi ya kalau rusak-rusak amat juga, saya sampai bobrok ya kan nanti di besi tua kan ya. Aneh bilang sama sama owner yang datang. Calon wali santri kalau emang di situ di besi tuakan dikembalikan aja deh sama yang punya besi tua. Betul, artinya itu saat. Jadi kita dari awal sudah bilang sama wali santri bahwa di sini itu modalnya adalah tolong percayakan kepada kami. Ya tadi Ustaz bilang 10% untuk pendidikan umum ya, 90% untuk Al-Quran. Ya. Tentu selain Al-Quran ada pelajaran-pelajaran lain kan, mungkin ilmu fikih, bahasa Arab gitu. Bagaimana mengatur program itu Ustaz? Baik. Jadi fikih yang kita pakai itu adalah fikih yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi ketika kita ngajarin tentang sejarah yang ada dalam Al-Quran. Ketika bahasa Arab yang terkait dengan kalam Al-Quran. Tentunya juga ada rujukan kitab-kitab lain loh untuk menjelaskan itu. Kan nggak langsung Al-Quran kan, tetap ada rujukan kitab lain. Biasanya kitab apa yang dipakai untuk rujukan
untuk memperdalam Al-Quran itu sendiri Ustaz? Kalau kita jadi guru-gurunya, jadi kita awalnya aneh kan dari PTIQ saya perguruan tinggi ilmu Al-Quran, ya, itu setelah PTIQ apa sih PTIQ? Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ilmu Quran. Ini Ciputat ya? Yang di Lebak Bulus. Oh, Lebak betul, Bulus. di Lebak Bulus. Lebak Bulus, Masya Allah. Oke, lanjut Ustaz. Nah, di situ banyak anak mau adopsi dari pelajaran waktu di kampus dulu aneh. Masya Allah. Guru-guru aneh, Dr. Ahmad Fatoni, ya, saya Masya Aksin Allah. Sako, gitu ya. Masya Allah. Jadi kitab-kitab beliau sering kita pakai untuk menjadi rujukan. Masya Allah. Belajar itu juga, Nausaraf juga anak-anak? Iya, tentu saja. Masya Allah. Nah, sorab setiap hari Rabu. Karena kalau pesantren-pesantren pada umumnya, terutama pesantren-pesantren salafiyah ya, bukan salafi, salafiyah itu selalu ya belajar nausaraf yang dipahami mereka kitab kuning, gitu kan. Kitab gundul. Kitab gundul. Jadi kesannya pesantren-pesantren Quran itu ada kesan seakan-akan nggak belajar kitab kuning, padahal cuma kertasnya aja yang beda kali Ustaz. Oke Ustaz, selama berapa tahun ini Ustaz? 2 tahun di sini. 2 tahun ini sudah ada yang selesai 30 juz. Jadi dengan metode yang tadi saya sebutkan di awal saja, ada anak yang 6 tahun belum hafal Quran juga ada. Tapi sedikit yang kayak begitu saja, karena dia hobinya ngurus kuda. Ada yang 6 bulan selesai 30 juz. 6 bulan? 6 bulan selesai 30 juz. Selesai 30 juz. Tapi ada yang 3 tahun, 3 tahun bahkan 6 tahun. 6 tahun demen ngurus kuda. Jadi di Al-Hakim ini, guys, teman-teman ada kuda, jadi santri juga diarahkan untuk belajar sunnah berkuda Ustaz ya. Masya Allah. Ya kan dari Ustaz juga yang ngajarin. Ya. Ini nggak jadian hitam-hitam nih. Ya, Masya celananya. Allah. Ya. Ya terus targetnya Ustaz. Tadi udah tanya target ya. Tadi mungkin saya anikan saja. Jadi di sini rata-rata itu rata-rata 1 tahun selesai 30 juz. Untuk setor hafalan ya. Ziyadah. Jadi ada 3 metodologi. Okay. Yang pertama itu ziyadah. Jadi ziyadah itu pokoknya setor hafalan tidak dengan murojaahnya. Pokoknya hafalan baru setor, hafalan baru setor. Itu rata-rata 1 tahun. Itu dipukul rata, hampir rata-rata 1 tahun itu selesai semua. Nanti program berikutnya mungkin. Masya Allah. Kalau mungkin itu rata-rata ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi 1 tahun untuk menyelesaikan setoran hafalan itu luar biasa. Di rumah dapat apaan? Dapat belek. Ya anak-anak kita kan gitu ya, kalau di rumah tidur HP di pesantren setahun kalaupun belum mungkin 1 huruf 10 kebaikan, bukan begitu Ustaz? Alhamdulillah. Siapa yang paling beruntung? Orang tua. Oh iya, iya. Jadi kita di sini itu ada metode menghafal Al-Quran dengan metodologi zikir. Oh gitu Ustaz. Jadi bacaan Al-Quran itu dipakai untuk wiridan. Masya Allah. Jadi kalau selesai hafalan ya kamu baca saja. Itu jadi tidak menutup mata Ustaz, kan belum hafal itu dibaca saja. Nggak hafal juga biarin saja. Kita tidak dituntut untuk hafal, yang penting kita baca sebanyak-banyaknya. Karena di situ yang dihitung juga. Dihitung adalah jumlah huruf yang kita baca. Bukan yang kita hafalkan, yang kita baca. Nah makanya ketika dibaca itu berkali-kali, ketika ditutup hafal sendiri. Masya Allah. Jadi keren banget. Itu apa? Jadi aneh. Saya itu di sini hanya melihat aja mana anak yang malas, itu aja kerjaan. Kalau malas berarti akan ketinggalan dari program. Teman-teman yang punya anak ingin hafal Al-Quran bisa datang ke Al-Hakim. Masya Allah, setahun loh selesai 30 juz. Nanti ada program lanjutan, mungkin pengambilan sanad, tufa, sanad jazariyah, bahkan mungkin sanad Al-Quran. Semua juga pakai tahapan. Sekolahnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, langsung mungkin memang siapa malaikat. Nanti biasanya orang kalau yang cepat-cepat begitu juga murojaahnya males biasa. Justru hikmahnya mungkin ya, hikmahnya anak-anak yang lambat itu justru di situ terus baca ya. Yang tadi Betul, yang Ustaz bilang. Dan yang Anda tekankan ya, kalian jangan bangga dan kemudian sombong dengan teman-teman yang lebih lambat dari kalian. Jangan sekali-kali kalian melihat angka-angka. Jangan mengandalkan sehari aku sekian halaman, kelihatan keluar angka halaman. Jangan bangga begitu. Yang kita tekankan adalah seberapa kita mencintai dan memahami makna Al-Quran yang dihafalkan. Setiap satu huruf, setiap satu ayat, setiap satu hukum, amalkan. Makanya ketika ada ayat Al-Quran yang kita tidak suka mengamalkannya atau membencinya, saya ini munafik dengan Al-Quran. Di sini tidak boleh ada. Makanya berusahalah agar kita bisa menjalankan semua ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, mau laki-laki mau perempuan. Oke Ustaz, terima kasih tadi sudah walaupun singkat, insya Allah padat. Closing Ustaz mungkin perlu disampaikan dengan pemirsa
kayak tukul baik. Jadi para pemirsa, Kang Hambali Oke yang pasti sangat mencintai Al-Quran, mencintai berkuda dan mencintai segala jenis yang dicintai Kang Hambali, Masya Allah. Jadi pesan terutama untuk calon wali santri, ingat jangan sekali-kali berpikir bahwa menitipkan anak ke pondok adalah transaksi pendidikan. Yang ada adalah kita menjalankan perintah dari Allah untuk membelanjakan harta yang dimiliki, yang dikirim oleh Allah untuk di jalan yang akan kekal. Makanya biamwali anfusikum. Kemudian harta itulah kemudian dititipkan ke pondok untuk mendidik bukan hanya anak kita. Jangan hanya berpikir anakku sudah dibayar sekian. Mana itu namanya transaksional. Masya Allah. Jadi kalau dia mana perkembangan anak saya, itu namanya transaksional. Jadi kan saya bilang di tempat ini, di tempat pondok gitu ya, maka keberkahan itu adalah dari yakinnya orang tua terhadap pondok yang mengelola dan mendidik anak. Dan rata-rata yang saya rasakan, anak-anak yang berhasil itu bukan yang anak dari awalnya cerdas, tapi anak-anak yang dari orang tuanya ikhlas. Masya Allah, orang tuanya ikhlas, bukan sebatas cerdas. Ini luar biasa. Saya tidak menjelaskan lagi, nanti malah mentah lagi gitu kan. Kang Hambali hanya minta jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like and share. Silakan, mudah-mudahan subscribe ini menjadi bagian dari gratis, mudah, hanya modal jempol, tapi jadi kebaikan untuk akun yang menyebarkan kebaikan-kebaikan ini, insyaallah. Terima kasih bersama saya Kang Hambali dan Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.